dalam keadaan sehat semuanya, dan mudah-mudahan semuanya juga tetap semangat. Semangat tidak? Semangat. Oke, tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. Tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya tetap dengan semangat yang luar biasa. Ya. Nah, sebelum dimulai, Bapak mau mengingatkan kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajarannya berjalan dengan baik. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama. Apa contohnya? Berdoa, ya, tolong menolong. Yang kedua, dan seterusnya, rasa aman, tertib dalam belajar, ya. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Ke depan hari ini, ayo memimpin doa, Payun. Ayo, Payun. Memimpin doa hari ini. Ya, yang lain ikuti ya, siap. Sok, siapkan lebih dulu. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Tambah ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kepahaman yang baik. Amin. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk hari ini yang telah mengikuti doanya. Mudah-mudahan doa kita diterima, dijawab. Allah bukakan di hati kita, Allah mudah-mudahkan segala urusan kita. Ya, sehingga pelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya, selanjutnya sebelum dimulai, Bapak mau mengecek dulu kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini. Nah, Bapak cek dulu ya. Ya, baik, Bapak cek dulu ya semuanya. Agiba, Al-Farisi, Arini, Adan, Arkan, Azkia, Kian, Dapa, Dimas, Anung, Umaira, Kaila, Nakaila, Kaisa, Kansa, Adil, Muhammad Bugi, sakit, belum sakit ya? Nadira, Nur Aisyah, Putra, Rangga, Rania, Siti Diawati, Azlia, Jasia. Berarti yang tidak hadir adalah ini. Karena sakit kita doakan yang sakit mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, segera disehatkan kembali agar bisa kembali belajar bersama kita. Amin ya Allah ya
rabbal alamin. Baik, sekarang bisa dibuka bukunya. Ya, buka bab 3. Kita masih belajar tentang bab 3 yang judulnya adalah indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Bab 3 halaman berapa? Halaman 44. Nah, di sini Bapak ada cantukan ya bab 3 indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kemarin kita belajar bab A ya yang menjelaskan tentang keragaman sebagai sunatullah. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa yang disebut dengan keragaman sebagai sunatullah? Maksudnya apa kira-kira? Anda yang menjawab? Ayo apa? Keragaman sebagai sunatullah maksudnya adalah Allah menciptakan manusia itu bermacam-macam sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Siapa yang masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itulah yang menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda, laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Agar apa kira-kira? Agar saling mengenal. Jadi, nah kemudian selanjutnya hari ini kita akan belajar apa itu? Bacaannya? Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Sebelum dimulai, Bapak mau menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Apa tujuannya? Nah, diharapkan setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, setelah semuanya belajar di kelas ini dengan bahas ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam, kalian dapat menyebutkan ajaran kebaikan dalam Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Ini tujuannya, ya. Jadi setelah kita belajar bersama-sama, diharapkan kalian akan mampu menyebutkan apa? Menyebutkan ajaran kebaikan dalam Islam dan agama Islam selain apa? Dan agama selain Islam dengan tepat. Itu tujuannya. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat mencapai tujuan yang diharapkan bersama-sama. Maka dari itu, ikuti pelajaran ini dengan semangat, perhatikan apa yang Bapak sampaikan, kerjakan tugas yang diperintahkan di dalam nanti ada kita. Siap tidak? Semangat tidak? Terus semangat dulu, sekali lagi. Semangat. Alhamdulillah, selalu semangat. Memang harus semangat. Nah, baik, sekarang dibuka bukunya halaman 44. Di sana ada apa? Di situ ada hadis tentang apa itu kebaikan dalam Islam. Ya, siapa yang membaca hadisnya? Ya, Nur Aisyah, silakan dibaca dengan keras. Ya, terima kasih untuk tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih untuk Nur Aisyah yang telah membacakan hadisnya. Tepuk tangan untuk Nur Aisyah semuanya. Ya, sekarang siapa kira-kira yang mau membacakan artinya? Putra, ya, silakan Putra. Artinya aja baca. Ya, Putra. Artinya kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hati ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu. Tak ada pada dirimu
hadis tentang ajaran kebaikan dalam Islam. Dari hadis yang dibaca oleh Nur Aisyah dan juga Putra, ada pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Apa pertanyaannya? Pertanyaan adalah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kebaikan dalam Islam? Nah, pertanyaan seperti itu. Tahukah kalian apa yang dimaksud kebaikan dalam Islam? Kira-kira dari pertanyaan tersebut tahu tidak jawabannya apa? Nah, kalau ingin tahu silakan dibaca di bukunya apa yang dimaksud dengan ajaran kebaikan dalam Islam. Silakan dibaca bersama-sama dengan cermat. Siap? Kok di buku bukunya silakan dibaca. Bisa ya? Bacanya yang cermat, yang tertib, ya. Nanti akan bertanya seorang-seorang apa itu kebaikan dalam Islam. Siap? Kita pelajari bersama ya. Di sini juga ada pematikan. Nah, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Ya, jawaban yang sangat singkat namun mencakup semua kebaikan. Ya, akhlak mulia meliputi akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia kepada sesama manusia, dan akhlak mulia kepada alam sekitar atau lingkungan, ya. Karena berperilaku baik merupakan pokok dari ajaran Islam. Itu yang disebut dengan ajaran kebaikan dalam Islam, ya. Nah, ini kita tampilkan contohnya, ya. Nah, contoh akhlak mulia ada 3 ya. Ada 3. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak kepada sesama manusia, dan ada akhlak kepada alam sekitar, ya, atau lingkungan. Bagaimana contohnya? Contohnya akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mendirikan sholat, membaca Al-Quran, bersyukur dan bersikap ikhlas. Itu contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak mulia kepada sesama manusia. Bagaimana? Yaitu berkata jujur, bersikap lemah lembut, sopan santun, dan juga saling membantu. Dan yang ketiga, akhlak mulia kepada alam sekitar. Bagaimana caranya? Yaitu contoh nih, menyiram tumbuhan yang punya tumbuhan di rumah, menanam bunga, tanaman hias istirahat, ya. Kemudian juga merawat hewan. Di rumah punya kucing tidak? Punya. Diberi makan, dirawat dengan baik. Punya ikan, ya. Punya kucing, punya kucing dirawat dengan baik. Dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Itu contoh alam mulia kepada alam sekitar atau lingkungan, ya. Baik, sudah menjelaskan, dan sekarang buka halaman berikutnya. Di sana ada tugas, yaitu aktivitas kelompok. Apa tugasnya? Nah, kalian silakan mencari contoh-contoh dari akhlak mulia, ya. Gimana mengerjakannya? Ya, coba. Ya, sudah disediakan sesuai apa yang kalian instruksikan.
kemarin ya, ini karton, ini origami. Satu origami untuk contoh alat mulia. Contoh nih, ini ada 3 ya. Yang pertama alat mulia kepada Allah. Tulis contohnya apa saja. Ya. Yang kedua alat mulia kepada sesama manusia. Di sini lagi disebut. Ya. Kemudian yang ketiga alat mulia kepada alam sekitar. Tulis contohnya. Simpan di sini. Ya, buat bangga. Alat mulia kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada alam sekitar. Berapa contohnya? 5 saja. Hah? Dinu bang. Ya, bisa tidak? Paham ya? Silakan bekerja sama, berdiskusi. Kira-kira apa saja yang menjadi contoh alam mulia kepada Allah, apa saja yang contoh kepada sesama manusia, dan apa saja yang menjadi contoh alam kepada alam sekitar. Ya, silakan dikerjakan di tempat. Ditulis dulu ya, nama kelompoknya, kelompok berapa, nama-namanya siapa saja, kemudian tulis di atas ini besar. Contoh akhlak mulia. Contoh ini. Ya, pertama nama kelompoknya kelompok berapa, kemudian siapa saja nama-namanya. Ya, judulnya apa judulnya? Judulnya adalah contoh akhlak mulia. Silakan kerjakan. Anak dan manusia. Allah, kepada manusia dan berhalal. Ya, dibuat banggan ya. Dibuat banggan. Ya, jadi judulnya contoh akhlak mulia. Kepada Allah apa? Akhlak mulia. Ya. Judulnya kepada Allah, jangan lupa nama kelompoknya ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Kalau itu ya di buku juga ada contohnya ya. Di buku tinggal dibaca ada contohnya seperti apa. Apa? Iya. Bagus.
Apa jawabannya? Iya betul. Udah ya. Tinggal dicari aja, dibaca ya. Baik, semuanya sudah beres ya? Nah, kita coba. Kira-kira kelompok mana yang ingin membacakan yang pertama? Alhamdulillah kepada Allah. Kelompok 1, Bismillah belum? Siap, bacakan. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, yang mana? Bapak, yang mana Bapak? Ayo Bapak. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, baca. Tunggu bagian. Kamu tidak? Kamu tidak bukan kelompok 1. Siapa yang membacakan alhamdulillah kepada seluruh manusia? Kelompok 4. Bacakan. Alhamdulillah kepada seluruh manusia. Ya sudah. Ya, kali ini mana? Ya. Ya. Sekarang kalau kita bacakan alhamdulillah pada alam sekitar. Nah, dong. Baiklah, sekarang dibuka halaman berikutnya. Di sana ada cerita bergambar. Ya, di sini ada cerita tentang Maria dan Nadia. Beda ya. Nadia memakai kerudung, kalau Maria tidak memakai kerudung. Nah, silakan dibaca semuanya. Setelah dibaca, ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia? Nah, padahal mereka atau Maria dan ibunya ini adalah mereka bukan orang Islam. Nah, kira-kira kenapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia? Pertanyaannya, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia? Padahal ibunya, Maria dan ibunya itu bukanlah orang Islam. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Nur Hayati, Nur Aisyah. Silakan jawab, apa? Ya, terima kasih buat Nur Aisyah. Ya, sudah jawab. Ya, jawabannya betul. Ya, jawabannya betul. Kenapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia? Jawabannya adalah, nah, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, untuk melakukan kepada siapapun. Agama Islam mengajarkan kebaikan. Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha semuanya pun mengajarkan kebaikan. Ya. Nah, semua ajaran agama
mengajarkan penulisnya untuk saling menghormati, saling membantu yang lemah, berbuat baik, ya apalagi kemudian lemah lembut dan mencintai kedamaian, ya gitu. Agama juga melarang untuk berbuat keburukan yang merugikan orang lain. Seperti apa? Seperti berbohong, berkhianat, beraniaya, ya itu perbuatan yang dilarang oleh semua agama. Tetapi, nah ini yang perlu diingat, tetapi walaupun semua ajaran agama mengajarkan kebaikan, tapi kita sebagai orang Muslim harus berkeyakinan bahwa Islamlah agama yang paling benar, ya. Islamlah agama yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi intinya semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi agama Islamlah yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, sekarang di sini ada apa? Ada pesan, sebarkanlah kebaikan tanpa melihat agama orang yang kita jumpai. Bagaimana Pak? Nah, kita kalau menolong orang di jalan bertemu dengan orang yang memerlukan bantuan, bantu, ya, tolong oleh kita. Jangan menanyakan dulu baru ditolong, tapi ditolong salah atau ditanyakan dulu agamanya apa. Tidak perlu. Kalau kita mau menolong, berbuat baik kepada orang lain, kepada siapapun, jangan lihat apa agamanya, apa sukunya, tapi tolonglah orang tersebut atas dasar kebaikan yang telah diajarkan oleh agama kita. Di jalan ada orang yang ingin menyeberang, dibantu oleh kita. Yang menanyakan alamat dibantu oleh kita tanpa menanyakan dulu apa agamanya, apa sukunya, apa bangsanya. Tolonglah dengan penuh rasa. Dengannya kita mengajarkan ajaran agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Paham ya? Oh, nah sekarang di rumah kalian kerjakan PR-nya, ya. Nah, PR-nya apa? Juga sama, PR-nya adalah kerja kelompok. Apa PR-nya? Nanti di rumah semuanya menyiapkan sama ya, kartonnya, kertas berwarnanya, proyeknya, semuanya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah kalian nanti mencari, ya, mencari jenis-jenis atau contoh-contoh ajaran kebaikan atau perbuatan baik yang terdapat oleh di luar agama Islam. Misalkan kebaikan yang dilakukan oleh agama-agama Kristen, kebaikan yang dilakukan oleh agama non-Muslim semuanya, ya. Jadi nanti di rumah kalian kerja kelompok, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Siap tidak? Siap tidak? Siap. Terima kasih telah semuanya. Terima kasih ya. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian sekarang boleh istirahat. Nanti